Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Khoiri Nida. Saya dari KB TK Alam Mahat Islam Kota Pekalongan. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Selama pembelajaran dalam kurun waktu 1 minggu ini, saya merasa proses pembelajaran yang sangat asik, komunikatif dan kolaboratif. Karena kami dibimbing oleh Ibu Titi selaku ibu fasilitator yang sangat menginspirasi bagi saya, dan ibu pengajar praktik, Ibu Mas Nuna yang selalu sabar dalam menuntun kami para CGP Angkatan 7. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya simpulkan yang pertama, yaitu bahwa sebagai guru kita harus berperan sebagai among atau menuntun segala kodrat anak agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, kita harus menghamba kepada anak. Bagaimana sih kita menjadikan anak sebagai children center atau pusat pembelajaran dan memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih bagaimana apa saja yang ingin dia pelajari. Yang ketiga, pembelajaran harus sesuai dengan kodrat anak. Karena anak-anak senang bermain, jadi kita harus menerapkan bermain sambil belajar. Yang keempat, penanaman nilai budi pekerti, bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan. Yang kelima, pendidikan bagaikan sebuah taman. Di sini guru sebagai petani dan anak sebagai benihnya. Kita harus mendidik benih tersebut sesuai karakteristik masing-masing anak. Yang terakhir yaitu menebalkan laku anak, di mana anak ini terlahir sebagai kertas putih yang penuh dengan coretan samar. Di sini tugas kita untuk menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural yang ada di daerah lokal masing-masing. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, saya sangat percaya bahwa murid itu sebagai kertas kosong yang siap untuk digambar dan diisi coretan-coretan oleh gurunya. Jadi kami sebagai guru bertugas untuk mengisi coretan-coretan kepada anak. Yang kedua, murid harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh guru. Jadi saya dulu mengalami kesalahan, yaitu di mana saya sangat menekan kepada anak untuk mengikuti aturan dan saya memberikan konsekuensi apabila anak-anak melanggar aturan yang telah dibuat bersama-sama. Yang kedua, saya memahami bahwa guru atau pembelajaran di kelas itu, yaitu yang pertama, pada pembelajaran guru kurang memahami masing-masing karakter anak dan bagaimana sih cara menanganinya. Jadi saya di sini kurang maksimal dalam memahami karakter anak, bagaimana kodrat anaknya, bagaimana kodrat alamnya, dan bagaimana kodrat zamannya. Yang kedua, mengikuti tuntunan orang tua untuk menerapkan kemampuan akademik saja. Jadi ada beberapa orang tua yang menekankan anaknya pada kemampuan akademik. Misalnya nih, anak lulus TK harus bisa membaca dan menulis. Yang ketiga, guru merasa gagal apabila murid tidak mencapai tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran modul 1.1, saya menemukan beberapa perubahan pemikiran dan perilaku yang seharusnya memang saya terapkan. Perubahan tersebut antara lain, yang pertama, murid lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar dan guru harus menebalkan laku anak tersebut. Jadi di sini anak-anak itu terlahir kertas kosong yang ada coretan samar-samarnya. Jadi di sini kami sebagai guru harus menebalkan coretan-coretan samar tersebut agar lebih jelas dan terarah. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak.
Yang ketiga, membuat aturan kelas yang demokratis dan tidak memaksakan anak dengan kehendak guru, karena di sini anak diberikan kebebasan untuk memilih. Yang keempat, menekankan pembelajaran pada proses bukan hasil akhir, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil akhirnya. Yang terakhir, memberikan kemerdekaan kepada anak dan pembelajaran yang berhamba kepada anak. Jadi kita memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak-anak untuk mengembangkan segala minat dan bakat yang ada pada diri anak masing-masing. Setelah mengalami perubahan pemikiran yang dapat segera saya terapkan agar kala saya mencerminkan pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, mulai melibatkan anak-anak dalam merencanakan pembelajaran agar sesuai dengan minat dan bakat anak. Jadi sebelum merencanakan pembelajaran, kita melaksanakan diskusi kepada anak. Anak-anak kira-kira ingin belajar apa nih untuk besok hari? Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis pada sosiokultural yang ada di Kota Pekalongan. Jadi di sini kita mengenalkan kepada anak-anak tentang budaya-budaya yang ada di Kota Pekalongan, dan kita mengambil sisi positif dari budaya tersebut untuk diterapkan dan diwariskan anak-anak kepada generasi selanjutnya. Dan yang ketiga, menerapkan sistem among dengan menuntut, bukan menuntut. Jadi di sini kami tugasnya sebagai among, menuntut anak agar sesuai dengan kodratnya, bukan lagi menuntut anak untuk mengikuti kemauan gurunya. Kemudian yang keempat, menerapkan kurikulum Merdeka Belajar yang mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila tingkat taman kanak-kanak. Di sini kami sudah melaksanakan pengenalan profil pelajar Pancasila ini dengan menerapkan upacara bendera pada setiap hari Senin. Yang kedua, kami juga menerapkan setiap harinya anak-anak bernyanyi lagu wajib nasional. Kemudian perubahan yang dapat saya terapkan yang terakhir yaitu mengajarkan kepada partner kerja saya di dalam satu kelas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara agar kami dapat bersinergi bersama dengan satu pola asuh yang sama. Jadi di sini saya mengajarkan ilmu yang sudah saya dapat kepada partner saya di kelas atau dengan guru-guru saya yang lain di dalam satu lembaga untuk memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sehingga kami menghasilkan satu pola asuh yang sama. Di sini ada beberapa contoh dokumentasi yang kami tampilkan mengenai pembelajaran yang sudah kami terapkan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pemaparan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat disimpulkan bahwa murid bak kertas yang penuh dengan coretan samar. Sebagai guru hendaklah menebalkan coretan yang masih samar-samar tersebut. Yang kedua, guru sebagai fasilitator yang selalu memberikan kenyamanan, fasilitas, bantuan, arahan, dan tempat untuk bertanya anak-anak. Dan yang terakhir, menanamkan budi pekerti kepada anak sejak dini agar menjadi bekal bagi anak-anak untuk menempuh kehidupan di masa yang akan mendatang. Sekian pemaparan materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat ya ilmunya bagi Bapak Ibu guru yang masih berjuang untuk pendidikan di Indonesia ini. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.